Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama adalah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menikmati hidup, untuk kembali menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yang sangat mencintai umatnya, yang sampai akhir hayatnya beliau mengucapkan ummati ummati ummati. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita termasuk hambanya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi tausiah saya yang berjudul tentang pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membangun keyakinan bahwa pemuda adalah masa depan dan masjid adalah pusat peradaban. Dari keduanya lah kondisi ekonomi, politik, budaya, sosial, dan yang lain akan tumbuh dengan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda tersebar dari pelosok desa hingga gemerlapnya ibu kota. Salah satu dari 4 orang Indonesia adalah pemuda. Begitupun pula masjid. Kita hampir tidak kesulitan menemukan masjid di semua daerah, di mana Islam sebagai agama minoritas sekaligus selama kita masih berada di Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di semua penjuru dunia, dalam segala lintasan waktu, pemuda selalu berfungsi sebagai agent of change. Pemuda memiliki elemen vital dalam memperjuangkan apapun yang dikehendakinya. Mendikte pemuda dalam apalagi ingin membendungnya adalah bentuk kesia-siaan belaka. Di zaman sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kebijakan dengan membangun masjid sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat dalam menguatkan tali silaturahmi antar sesama manusia. Masjid selain sebagai tempat untuk memperkokoh pengetahuan tentang ajaran Islam di akhirat, sekaligus memperkokoh pengetahuan tentang ajaran Islam di dunia. Di masjid, ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai tempat yang sangat beragam. Jadi fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpul atau silaturahmi. Di sana yang dibahas adalah hal-hal yang bersifat tentang ekonomi, kemudian pendidikan, dan untuk kemajuan suatu peradaban atau negara itu sendiri. Kemudian apalagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat dengan berbagai fungsi atau multifungsi yang beragam, yang tentunya untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan umat, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Mulai dari wadah untuk membina dan mengurusi seluruh kepentingan umat, baik dalam bidang politik, sosial, pendidikan, militer, budaya, terlebih lagi ekonomi. Zaman sekarang, mayoritas masjid di Indonesia lebih berdimensi akhirat saja. Seperti misalnya kita ketahui melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah Jumat, dan juga hari-hari besar Islam. Tetapi ketika zaman Rasulullah SAW, fungsi masjid itu sangat beragam. Dan seperti saya katakan tadi, yaitu untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak ada lagi yang di zaman Rasulullah SAW orang Muslim yang meminta-minta di jalanan, kemudian orang-orang fakir yang kesulitan untuk makan sehari-hari. Karena pada zaman Rasulullah SAW fungsi masjid itu dijalankan dengan semestinya, sehingga masyarakat
umat Islam pada zaman Rasulullah SAW mencapai kesejahteraan, baik itu tentang ilmu akhirat dan juga untuk kemaslahatannya di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid akan membludak pada hari Jumat dan pada waktu menjelang waktu sholat saja, apalagi pada saat bulan Ramadan. Nah, ini adalah hal-hal yang sering terjadi, tradisi yang sering terjadi di masjid yang kita jumpai sekarang ini. Tentu ini patut kita syukuri. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi jika masjid ini kita kembalikan ke fitrahnya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang pula kesenjangan antara masjid begitu kita lihat dan kita rasakan. Misal, masih terdapat masjid yang memiliki saldo kas yang dibilang cukup rendah dibandingkan misalnya masjid-masjid yang berada di tengah-tengah kota. Banyak masjid yang berdiri agung, cantik, dan megah, namun di sekitarnya kita temukan banyak sekali orang-orang yang mengalami kondisi yang sulit, kemudian orang-orang yang meminta di sekitaran masjid itu di satu daerah. Tidak sedikit masjid kita dibekali dengan tanah yang lapang, tetapi musuhnya tidak produktif. Karena itu masyarakat khususnya pemuda merasa kehilangan harapan pada masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang itu masjid hanya digunakan sebagai tempat beribadah saja, tetapi tidak multifungsikan seperti zaman Rasulullah SAW. Alangkah lebih baiknya jika memang di hari-hari besar itu penuh dengan jamaah untuk orang sholat, untuk orang beribadah, untuk orang menambah amal. Dengan kondisi masjid yang sekarang kita jumpai sangat megah, kemudian punya lapangan yang cukup luas, itu digunakan untuk membantu kemaslahatan umat, terutama di bidang ekonominya. Jadi masjid itu digunakan oleh wadah orang-orang muslim untuk mencapai kesejahteraannya di tengah sulitnya mencari rezeki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid menjadikan masjid sebagai wadah pemuda untuk berekspresi secara positif. Misalnya, pertama, melakukan kegiatan pengajian, zikir, tabligh akbar yang dilakukan di masjid. Kemudian kedua, perlu diadakannya kegiatan pendidikan di masjid seperti kursus dakwah, pelatihan imam, dan pesantren kilat. Kemudian ketiga, sangat perlu diadakannya kegiatan usaha di masjid dalam bentuk koperasi usaha di masjid, baik dalam bentuk koperasi mini, market, dan juga warung. Nah, hal ini digunakan untuk menolong orang-orang yang mempunyai ekonomi di bawah rata-rata, orang-orang yang fakir, orang-orang yang sulit di dalam mencari nafkah, sedangkan banyak tanggungan yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabi untuk kehidupannya. Nah, kemudian keempat itu perlu diadakannya kegiatan olahraga dan kebugaran di masjid, menggunakan lapangan masjid untuk kegiatan kesehatan. Kemudian kelima, perlu diadakannya kegiatan dan penyuluhan kesehatan di masjid. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid haruslah pemuda yang baik, yang berkarakter pemuda Ashabul Kahfi yang beriman. Pemuda Ashabul Kahfi akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan dan keimanan tersebut, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan merasa malu untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dilihat oleh manusia sekalipun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter pemuda yang baik menurut Islam yang selanjutnya adalah harus menjadi pribadi yang positif. Artinya dia ingin selalu menjadi yang lebih baik setiap harinya. Sebagai pemuda yang baik, kita harus mempunyai sikap yang konsisten. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid, di mana pemuda adalah agent of change, perubah membawa perubahan untuk masa depan. Nah, di mana banyaknya tumpuhan orang-orang terdahulu itu ada di tangan pemuda. Jadi di tangan pemuda lah masjid itu diisi, dan di tangan pemuda itulah masjid dijaga, dalam artian untuk multifungsinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.